Bantar Gebang, area tempat semua sampah dari Jabodetabek bermuara. Kabarnya, gunung sampah yang ada di Bantar Gebang ini sudah setinggi bangunan 16 lantai. Belum lagi ada kabar miring tentang Indonesia yang menampung sampah dari luar negeri dan menjadikan Bantar Gebang menjadi salah satu bank sampah terbesar di dunia. Masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi pun menyelimuti Bantar Gebang. Jadi, mari kita melihat Bantar Gebang lebih dekat. Bantar Gebang dikenal sebagai daerah di Kota Bekasi yang dikelola oleh Pemkot Jakarta sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Dengan luas 108 hektar, Bantar Gebang menampung sekitar 7.000 sampai 8.000 ton sampah setiap harinya, dengan total kurang lebih sekitar 53 juta ton sampah. Bahkan diperkirakan tinggi gunung sampah di Bantar Gebang sudah setara dengan bangunan 16 lantai. Ini membuat Bantar Gebang sudah mendekati batas maksimumnya. Ini tentu membuat resiko longsor dan kebakaran di kawasan Bantar Gebang semakin tinggi. Berapa banyak Pak sampah yang masuk ke Bantar Gebang setiap harinya Pak? Oke, sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini berkisar antara 7.500 hingga 8.000 ton per hari. Itu range-nya tidak menentu ya, tapi kita membatasinya hingga 7.000 hingga 8.000 ton per hari. Itu sampah dari mana aja Pak dengan total segitu? Dari 5 wilayah DKI Jakarta. 5 wilayah DKI Jakarta. Oke. Sekarang ini kita sudah berada di Bantar Gebang, Bekasi. Dari data yang diperoleh komisi, ada sekitar 6.000 pemulung yang menggantungkan hidupnya di sini. Gue ada janjian dengan salah satu warga yang juga menggantungkan hidupnya di sini untuk ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan mereka di Bantar Gebang. Nama saya Karto. Bapak Karto. Iya. Pak, berarti kesibukan sehari-harinya sebagai apa Pak di sini Pak? Sebagai pemulung. Pemulung, sebutannya pemulung Pak ya? Iya, pemulung. Siapa? Udah berapa lama Pak? Perkiraan kurang lebih 11 tahun. Pernah bekerja selain pemulung sebelumnya Pak? Atau memang dari awal sudah menjadi pemulung? Emang dulunya tani. Dulunya tani. Iya. Berarti Bapak warga asli sini Pak? Enggak, perantau. Dari mana Pak? Dari Indramayu. Kenapa Pak akhirnya memutuskan ke sini untuk merantau dan akhirnya menjadi pemulung? Paling gampang nyari duitnya. Paling gampang? Iya. Emang berapa Pak penghasilannya Pak untuk menjadi seorang pemulung? Ya tergantung kitanya, kalau kitanya getol nyampe 150 Per hari? Iya. Pak, sebenarnya itu penghasilannya dari mana Pak? Penghasilannya ya dari hasil jual rongsokan. Oh, jadi Bapak memilah-milah sampah, Iya. terus Bapak bungkus sampahnya, Bapak jual ke siapa? Ke pos-pos. Oh, itu Kan- dikelola sama pemerintah? Enggak, sama bos-bos di sini. Oh, bos-bos ini. Kan ada kalau sore pada datang ke sini, Iya. pada nimbangin. Pak, pernah nggak Bapak ketika lagi bekerja Pak, tiba-tiba ketemu, nih barang masih bagus nih, akhirnya bawa pulang deh. Iya, pernah. Apa aja Pak kira-kira? Ya misalkan ada boneka gitu. Heeh. Ada boneka, kan saya punya anak, Iya. saya bawa pulang. Terus ada mainan kadang-kadang mobil-mobilan, punya anak laki, bawa pulang juga. Ya sekiranya masih layak lah. Sekiranya masih layak. Daripada beli kan mahal. Iya Pak, betul sih, betul. Banyak media internasional yang menyoroti keberadaan Bantar Gebang ini. Bahkan Leonardo DiCaprio pernah mengeluarkan statement bahwa Bantar Gebang merupakan salah satu bank sampah terbesar di dunia. Tidak hanya itu, sejak Cina menolak menjadi tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah negara maju, negara-negara di Asia Tenggara lah yang dituju. Dan itu berarti Indonesia menjadi salah satunya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mau menerima sampah-sampah ini? Bagaimana kita akan mengelolanya? Apa dampak dari semakin meningkatnya volume sampah ini? Secara faktanya Pak, Bantar Gebang ini, TPS Bantar Gebang masih dalam kapasitas cukup apa sudah melebihi batas Pak untuk penerimaan sampah?
Ya mungkin semua tahu lah bahwa TPST ini memang udah nggak bisa lagi ya untuk dipakai buang sampah ya, karena memang sudah melebihi batas. Tapi dalam hal ini ya inilah tugasnya pemerintah supaya lebih giat lagi mengelola. Jadi sampah yang datang ini nggak kita diemin, tapi kita benar-benar kita olah dan kita manfaatin. Bahayanya ketika sudah melebihi kapasitas seperti ini, Pak, menurut Bapak aja? Oke, yang jelas mungkin bahayanya longsor kali ya. Longsor jika terjadi hujan atau apa, tapi kita selalu mengupayakan atau memaksimalkan zona ini dalam arti kita merawat zona ini ya, dengan contouring landfill, dengan perapian-perapian di setiap zonanya. Pak, tahu tentang info bahwa Indonesia menjadi negara sebagai negara penampung sampah-sampah dari negara lain, Pak, atau dalam tanda kutip negara yang menerima impor sampah? Untuk TPST sendiri mungkin belum kali ya. Tapi kalau mendengar kabar tersebut, kalau misalnya ternyata faktanya bahwa Indonesia mengimpor sampah, menurut Bapak sendiri gimana Pak tanggapannya, Pak? Kalau menurut tanggapan saya mungkin ini udah kerana yang beda ya, karena kan kita kan TPST ini hanya menerima sampah yang masuk dari TPST dari lima wilayah DKI Jakarta. Oke. Pak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak sudah menemani kita untuk melihat ke lapangan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Pengalaman yang sangat sungguh luar biasa. Sebenarnya Pak, untuk pemulung-pemulung itu siapa yang mengkoordinator mereka, Pak? Kalau pemulung itu yang pasti bukan dari DKI ya. Pemulung itu memang mereka punya semacam kayak komunitas atau yang kita sebut tuh IP. IP itu Ikatan Pemulung Indonesia. Nah, mereka lah yang mengkoordinasi pemulung-pemulung itu. DKI ikut adil juga dalam peran itu, tapi hanya dalam sebatas BPJS. Jadi DKI mengupayakan untuk BPJS kesehatan mereka. Pak, melihat situasi yang tadi saya lihat secara sedikit ya Pak, walaupun nggak banyak, pernah ada keluhan tentang masalah lingkungan hidup nggak Pak? Tentang air yang kotor, mungkin air tercemar dari sampah, polusi udara, bau, dan sebagainya Pak? Oke, kalau itu sih sebenarnya memang bahaya ya, apalagi daerah sekitaran radius tertentu yang memang terdampak air. Tapi dalam hal ini DKI Jakarta mungkin bekerja sama dengan Wali Kota Bekasi itu memasang kayak jaluran air pump itu. Nah, jadi memang pump itu disubsidi oleh pemerintah yang masuk ke daerah area-area yang terdampak. Oke, Pak, terakhir apa upaya dari Bantar Gebang untuk setidaknya memperbaiki lingkungan yang sudah terkena oleh sampah, Pak? Mungkin itu apa ya? Itu kita tetap ada yang namanya pengujian emisi, itu yang dilakukan memang setiap hari. Jadi mulai dari udara, tanah, setiap harinya kita ada uji emisi. Dan setiap harinya juga kita selalu memantau itu. Memang benar, sampah-sampah yang ada di sini merupakan berkah bagi warga sekitar yang menjadi pemulung atau pengelola sampah. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya di Bantar Gebang. Tapi harus ada regulasi yang jelas serta penanganan yang efektif juga benar untuk sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang. Kalau tidak, bukan berkah yang dinikmati, tetapi bencana. Ini dia lebih dekat dengan Bantar Gebang, Bekasi.